Sahabat ruang hijrah yang jiwanya sedang merindu pada surga. Pernahkah Anda membayangkan di suatu malam yang sunyi di penghujung Sya'ban ini, Anda bersimpuh dengan air mata mengalir melantunkan ayat yang paling agung, ayat kursi, dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segalanya. Namun bukannya pintu langit terbuka, justru malaikat mencatatnya sebagai sebuah dosa besar. Sungguh menyakitkan, bukan? Niat hati ingin mendekat, tapi justru terlempar jauh karena kebodohan kita akan adab. Banyak di antara kita yang merasa sudah paling beriman karena sering membaca ayat kursi. Tapi tanpa sadar, kita sedang menghina kesuciannya dengan membacanya di tempat dan waktu yang menjijikkan di mata Allah. Menjelang Ramadan ini, jangan sampai tabungan pahala yang Anda kumpulkan dengan susah payah justru hangus terbakar karena satu kesalahan fatal yang dianggap sepele. Apakah Anda termasuk orang yang membaca ayat kursi di saat yang justru diharamkan? Mari kita bedah kebenaran yang pahit ini agar air mata taubat kita di bulan Ramadan nanti tidak menjadi sia-sia. Jangan beranjak dulu. Bagikan video ini ke orang-orang yang Anda sayangi sekarang juga. Karena satu informasi yang Anda bagikan ini mungkin menjadi penghalang bagi ibu, ayah, atau sahabat Anda dari melakukan dosa besar yang tidak mereka sadari. Tuliskan amin di kolom komentar jika Anda siap memperbaiki adab kepada Al-Quran hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita kembali di saluran ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada teladan mulia kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya kiranya Allah senantiasa melapangkan rizki kita, mengampuni hilaf kita, memberikan keberkahan umur, serta mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Sahabat, silahkan tuliskan salawat di kolom komentar sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Sahabat ruang hijrah yang dirahmati Allah, Ramadan adalah waktu di mana hati terasa lebih dekat dengan kalam ilahi. Banyak dari kita yang meningkatkan intensitas ibadah, mulai dari memperlama zikir hingga memperbanyak munajat. Salah satu ayat yang paling sering kita baca adalah ayat kursi, baik itu di waktu pagi, petang, maupun saat hendak beristirahat malam. Namun tanggung jawab besar menyertai kita seiring seringnya kita membaca ayat ini. Kita harus memahami adabnya, karena ayat kursi bukan sekedar susunan kata, melainkan perataan agung tentang kekuasaan Allah yang mutlak. Memahaminya dengan benar, memastikan setiap huruf yang kita baca bernilai ibadah, bukan justru menjadi kesalahan. Ayat kursi merupakan ayat ke-25 dalam surah Al-Baqarah. Kita mengenalnya sebagai sarana perlindungan dari gangguan syaitan dan pemberi ketenangan di saat sulit. Namun, di balik segala kemuliaan itu, ada aturan yang wajib kita patuhi. Karena ada saat-saat tertentu di mana membacanya menjadi dilarang, bahkan haram. Sebelum kita bahas lebih dalam mengenai waktu-waktu terlarang tersebut, silahkan berikan dukungan dengan cara menyukai video ini, berlangganan, dan nyalakan notifikasinya. Jika ada doa atau harapan, tuliskan di kolom komentar agar bisa kita aminkan bersama. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa seorang Muslim untuk saudaranya secara rahasia akan dikabulkan. Di dekatnya ada malaikat yang akan mengaminkan dan mendoakan hal serupa untuknya. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah riwayat sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengenai ayat yang paling agung dalam Kitabullah. Setelah Ubay menjawab dengan membaca ayat kursi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji kecerdasannya. Mari kita hayati kembali makna ayat mulia tersebut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, manalladhi yashfa'u indahu illa biiznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma, wa huwal 'aliyyul 'azim. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Meskipun ada kisah-kisah dalam beberapa kitab tafsir mengenai runtuhnya berhala dan ketakutan syaitan saat ayat ini turun, kita harus bijak menyikapinya sebagai bentuk pengagungan, bukan sebagai dalil akidah yang pasti, karena sanadnya tidak sahih sampai kepada Rasulullah. Hakikat kursi di sini adalah simbol keluasan ilmu dan kekuasaan Allah,
bukan kursi fisik seperti ciptaannya. Inti dari ayat ini adalah tauhid murni, yang menggambarkan betapa Allah mengendalikan segalanya tanpa rasa lelah sedikit pun. Waktu yang dianjurkan dan dilarang. Keutamaan ayat kursi sangat nyata. Rasulullah SAW bersabda bahwa membacanya sebelum tidur akan memberikan perlindungan dari syaitan hingga pagi hari. Hadis riwayat Bukhari. Begitu juga membacanya setelah salat fardu, yang dikatakan oleh Nabi sebagai penghubung langsung menuju surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasai. Namun, demi menjaga kemuliaan ayat ini, kita harus menghindari 4 waktu atau kondisi berikut. Pertama, saat rukuk dan sujud. Posisi ini adalah saat kita merendahkan diri sepenuhnya untuk bertasbih dan mengagungkan Allah, bukan untuk membaca Al-Quran. Rasulullah SAW menegaskan larangan membaca Al-Quran dalam 2 posisi sholat ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Kedua, saat mengantuk berat. Mengantuk bisa mengacaukan lisan dan mengubah makna ayat. Al-Quran terlalu suci untuk dibaca tanpa kesadaran penuh. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk tidur terlebih dahulu jika bacaan kita mulai kacau karena kantuk. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah. Ketiga, di dalam toilet atau kamar mandi. Sebagai tempat membuang kotoran, lokasi ini tidak layak untuk melafalkan kalam Allah. Menjaga lisan di tempat seperti ini adalah bentuk penghormatan terhadap kesucian ayat tersebut. Keempat, dalam keadaan hadas besar, baik itu junub, haid maupun nifas. Berdasarkan kehati-hatian jumhur ulama, orang dalam kondisi hadas besar dilarang melafalkan Al-Quran secara lisan, berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, meski tetap diperbolehkan membacanya di dalam hati. Keempat larangan tersebut bukan untuk membatasi ibadah kita, melainkan untuk menjaga martabat ayat kursi agar tetap dibaca dengan adab, kesadaran, dan rasa hormat yang tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita golongan yang mencintai Al-Quran, tidak hanya di lisan, tapi juga melalui tindakan dan adab yang benar. Sahabat ruang hijrah yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah cahaya, dan ayat kursi adalah puncak kemuliaannya. Namun ingatlah, cahaya hanya akan masuk ke dalam hati yang memiliki adab. Kita telah mempelajari bahwa kemuliaan tidak bisa diraih dengan cara yang salah. Membaca ayat kursi saat ruku atau sujud, saat sedang hadas besar di dalam toilet atau dalam kondisi kantuk yang menghilang kesadaran, bukanlah sebuah ketaatan, melainkan bentuk kelalaian yang bisa berujung pada dosa besar. Maka sebelum hilal Ramadan muncul di ufuk timur, mari kita bersihkan lisan dan jiwa kita. Muliakanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membacanya di waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita menjadi golongan orang yang bangga membaca Al-Quran, namun Al-Quran itu sendiri melaknat kita karena kita mengabaikan kehormatannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah untuk senantiasa menjaga adab, agar kelak ayat kursi yang kita cintai ini benar-benar menjadi penyelamat kita di dalam kubur, bukan menjadi saksi yang memberatkan kita di hadapan mahkamah Allah kelak. Jika Anda merasa video ini telah membuka mata hati Anda, silahkan tekan tombol jempol ke atas dan pastikan Anda sudah berlangganan saluran ruang hijrah ini. Kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dari dakwah ini dengan menyebarkan naskah atau video ini ke grup-grup keluarga Anda. Satu orang yang teredukasi karena perantara Anda, pahalanya akan terus mengalir, bahkan saat Anda sudah berada di liang lahat. Mari kita sambut Ramadan dengan ilmu dan adab yang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.